Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, kita telah masuk pada Al-Qaidatu Ats-Tsaminatu wal Isruna, kaidah yang ke-28. Ayat Allah kemarin dibawakan di surat Al-A'raf, ayat yang ke-85. Wala tabakhasun nasa asya'ahum. Jangan merugikan hak-hak orang lain sedikit pun. Pendahuluan sama penulis telah kita baca. Yang terakhir kemarin disampaikan menunjukkan dakwah para nabi, para rasul itu mencakupi. Jadi bukan hanya sisi tauhid, demikian pula membenarkan seluruh bentuk penyelisihan syariat. Salah satunya ketika seseorang bergaul dengan orang tapi hak-hak mereka dikurangi. Kita lanjut di halaman Sadisah wa sab'un ba'dal mi'ah 176. Mahma dhanna ba'dun nas annaha mukhalafatun hayyinah id la yatahaqqaqu kamalul ubudiyyati lillahi ta'ala illa bi antakuna umuruddin wa dunya khadi'atan li sultani syar'i. Walaupun sebagian manusia itu memiliki anggapan, memiliki persangkaan, itu penyelisihan yang ringan. Kan kadang, oh remeh itu. Jadi pelanggarannya pelanggaran yang remeh. Ingat, tidak akan tercapai kesempurnaan ubudiyah kepada Allah, kecuali keberadaan urusan agama, urusan dunia, tunduk kepada penguasa syariat. Tunduk kepada penguasa syariat. Baru tercapai kesempurnaan peribadatan kepada Allah. Maka dari situ, saudara yang saya hormati, masuk padanya dalam urusan muamalah. Kan kemarin disampaikan, wala tabakhasun nasa asya'ahum. Itu secara khusus seputar berkaitan dengan muamalah. Jadi secara khusus berkaitan dengan muamalah.
Walaupun orang pandang remeh, nggak mungkin sempurna peribadatan kalau tidak tunduk kepada penguasa syariat. Kemudian kata beliau, wa anta idza ta'amalta hadil qaidatal qur'aniyata. Engkau kalau mau memperhatikan kaidah Quran ini, wala tabahasun nasa asya'ahu, nanti wajadtaha ja'at ba'da umumin nahyi an naksil mikyal wal mizan fahuwa umum ba'da khusus. Kamu akan dapatkan kaidah itu datang setelah keumuman larangan. Larangan mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Kan termasuk kerusakan umat terdahulu. Mereka curang dalam menakar dan menimbang. Nah, setelah dilarang seseorang curang dalam takaran dan timbangan, disebutkan jangan kurangi hak orang sedikit pun. Itu berarti umum, ya, umum setelah khusus. Setelah khusus. Kalau khususnya takaran timbangan. Kan di situ mengurangi hak orang lain. Orang misalkan sesuatu yang ditimbang. Beli ini berapa? Sekilo. Sampai di rumah, lah kok gur pitung on. Ya, itu khusus. Takaran, ini berapa ini? Takaran itu kadang ada yang batu sak truk. Sak truk. Kalau orang curang, itu ternyata ditoto itu. Ditoto itu nanti bagian dalamnya kosong, duri kebak. Wah, nanti kalau ngebut langsung aduh lah ora kebak. Ya. Nanti curang, khusus takaran dan timbangan. Lebih umum, semua hak orang jangan kamu kurangi. Sehingga kata Syekh, liyasmula jami'a ma yumkinu bahsuhu minal qalili wal kasiri wal jalili wal hakiri. Supaya mencakupi semua hak orang lain yang memungkinkan untuk dikurangi, sedikit banyak. Sedikit banyak. Kemudian mulia ataupun remeh, itu tetap tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Walaupun mungkin ini yang 500 didonasikan ya. Lah kalau nggak boleh, tetap nggak boleh. Kalau nggak boleh, nggak. Saya nggak mau donasikan misalkan. Ya wes jujuli. Jujuli. Jangan semono pelit men. Tetapi kamu hitung dewa 1 bulan. Itu jumlahnya berapa? Donasi ini ngendi? Ya, itu dialokasikan kemana? Kalau memang orang merasa nanti dirugikan walaupun qalil, walaupun sesuatu yang hakir, itu menurut kaidah ini wala tabahasun nasa asya'ahum, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kemudian dibawakan ucapan al-alamah Tahir ibn Ashur, semoga Allah merahmatinya, wa ma jaa fi hadat tasri huwa aslun min usuli rawajil muamalati bainal ummah. Apa yang datang dalam pensyariatan ini merupakan pokok dari pokok-pokok yang tersebar dalam pergaulan di antara manusia. Prinsip pergaulan, jangan mengurangi hak orang lain. Jangan mengurangi hak orang lain. Itu prinsip pergaulan. Prinsip pergaulan itu dibangun di atas kebakhilan. Bakhil itu, hakku ya aja, mbok kurangi. Ya, itu prinsip pergaulan. Makanya orang kalau pergaulannya menerapkan kaidah yang terkandung dalam ayat ini, selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Kenapa dikatakan selamat dunia akhirat? Karena di akhirat itu nanti yang akan Allah tanyakan, hak orang sudah kamu tunaikan atau belum? Itu yang Allah akan mintai tanggung jawab. Bukan hakmu diwehi apa urung. Kalau hak kita nggak dikasih, Allah nanti akan sempurnakan di akhirat. Dan ini sudah sering disampaikan. Ada dalam hadis orang yang disebut muflis, bangkrut. Kapan seseorang itu bangkrut? Karena nggak menerapkan kaidah ini.
hak orang lain dia tahan, akhirnya pahala yang dia bawa menghadap Allah habis dipakai untuk nyarutang. Habis dipakai untuk nyarutang. Ini kata Al-Alamah Thahir Ibn Ashur. Jadi merupakan aslun min usuli rawajil mu'amalati bainal ummah. Pokok dari pokok-pokok yang tersebar berkaitan dengan pergaulan di tengah-tengah umat. Li'annal mu'amalati tu'tamadu siqah al-mutabadalatu bainal ummah. Karena muamalah itu tersandarkan kepada kepercayaan saling. Jadi dua belah pihak saling percaya. Itu nanti pergaulan baik. Suami istri saling percaya, anak orang tua saling percaya. Lah kapan seseorang bisa saling percaya? Bisa saling percaya itu kalau masing-masing memegangi kaidah ayat ini. Nggak akan mengurangi hak orang lain. Nggak akan mengurangi hak orang lain. Percaya itu. Tapi coba, kalau ada orang misalkan dikenal suka mengurangi hak orang lain, itu nanti lawang konto kok nih ST saja dia nggak yakin. Delokon kan go, anggere ST ora bundelan ono kan teko nggone lak kari separo. Ya. Disedot ning dalan. Itu sepele ya. Sepele. Tapi kalau misalkan hak orang lain senantiasa dia tunaikan, tenang dia. Dia tenang. Karena sekali lagi muamalah itu disandarkan kepada kepercayaan di antara dua orang. Wa innama tahsulu bisuyu'il amanati fiha, hanya dengan diperoleh tersebarnya amanah. Amanah tercapai. Kapan amanah bisa dicapai? Sekali lagi kalau hak tidak dikurangi. Hak dikurangi. Kalau hak dikurangi, ya sudah nggak amanah. Sudah nggak amanah ini. Ya. Faidah hasola dalika, kalau sudah tercapai seperti itu, ini buahnya nanti. Nasaton nasu lita'amuli. Fal muntaju yasdadu intajan wa ardon fil aswaq. Nanti semangat manusia bergaul itu akan tumbuh. Akan tumbuh. Nanti akan berhasil dengan keberhasilan bertambah di pasar-pasar. Wa talib fit min tajir awil mustahlik yukbilu alal aswaq aminan walayasa ghobana. Orang yang mencari barang dari pedagang, ya, ataupun konsumennya itu nanti ke pasar tenang, tidak takut ditipu. Tidak takut ditipu. Kenapa? Karena memang tidak berani untuk mengurangi hak. Untuk mengurangi hak. Neng pasar ya tenang. Tapi coba, kalau banyak pengurangan hak, orang neng pasar ora tenang. Orang neng pasar ora tenang. Arep nanti mas, tuku manuk. Tapi kalau tersebar amanah, orang tuku manuk tenang, hari kono ora mungkin kapusan itu. Ora mungkin kapusan. Tapi kalau hak orang lain itu tidak terjaga, sering itu kapusan. Kayak saya punya teman tuku manuk katanya bio irian. Ya, diadai besek. Itu sing muni tibane bakule. Ya, bareng sampai rumah itu, wah aku war tuku bio irian meneng wae. Saya teringat itu dijak, ayo delok neng bakul manuk. Lah itu termasuk manuk sawah itu. Manuk sawah Sri Bombok itu. Nanti bio irian dituku berapa ratus itu. Ini saudara yang saya hormati, kalau sudah tidak menerapkan kaidah ini, orang nggak akan semangat. Pasar kan sogah isine wong ngapusi dono. Isinya hanya orang menipu. Menipu. Saudara yang saya hormati, sampai nanti orang nggak percaya. Gitu kamu ngendikon ojo lah. Ya. Coba. Nanti akan rusak sampai nanti di pasar pun juga begitu. Tapi kalau ini dilaksanakan, tidak takut nanti. Nggak akan khawatir didolimi, nggak akan khawatir ada khodiah, ada hilabah, tidak khawatir ada tipu daya, ada cacat. Kenapa? Karena tersedia barang di tengah-tengah umat itu bagus,
Karena tadi ya, penerapan kepada kaidah yang seperti ini. Ini Masya Allah, nanti akan muncul perkembangan kota, peradaban yang luar biasa. Sehingga manusia itu hidup dalam kondisi damai, cinta, penuh persaudaraan ketika kaidah ini tersebar. Kaidah ini tersebar. Allah Ta'ala alam. Berkata sebagian mufassir, menjelaskan tentang luasnya apa yang ditunjukkan kaidah ini. Kata mufassir, wahwa amun fi kulli haqqin sabata li ahadin alla yahdhammah wa fi kulli milkin alla yaghsaba alaihi malikuhu wala yatahayyafu minhu wala yatasarrafu fi illa biidnihi tasarrufan syar'iyan. Ini kata sebagian mufasir umum setiap hak. Jadi kalau hak tetap bagi seseorang, nggak mungkin dia rusakkan. Kepemilikan tetap bagi setiap seseorang, nggak mungkin digosok dari pemiliknya. Nggak mungkin disimpangkan, tidak dialokasikan kecuali dengan izin pengalokasian yang syar'i. Dengan pengalokasian yang syar'i. Lalu sekarang, karena tidak menerapkan kaidah ini, banyak sekali bukan barang miliknya dia jual. Sinten purun tumbah motor. Ya. Lu kok regane murah men? Dan iki sebelah. Sebelah itu saya dulu nggak paham apa itu. Ternyata motor hanya ada STNK tanpa BPKB. Lha kuwi nggone sapa? Wong gadek iki. Didol. Gade itu kan jaminan. Tapi dijual. Dijual akhirnya. Jamaah sarmati, kalau secara syariat, wong bukan miliknya kok didol. Kan orang yang tidak memiliki menjual itu boleh. Kalau dia wakil. Kayak kita punya produk misalkan ini produk Arba'in, Mas, aku milih ngedol ke oleh. Nanti ada kesepakatan misalkan, oh nanti kamu kalau ya dari sini sekian silahkan kamu jual. Atau kalau enggak, ini loh harganya dari sini sekian kamu jual, nanti kamu tak kasih untung. Itu boleh wakil. Tapi kalau bukan wakil, nggak boleh kok. Kadang kan ada orang yang ke toko, dipotoni kabeh, setelah itu dia pajang, dia jual, dia tawarkan, baru begitu ada orang pesan, nanti dia baru beli. Barang yang bukan milik dia, dia jual tanpa seizin pemiliknya. Itu menyelisih syariat. Sumbernya kenapa? Sumbernya karena tidak mengamalkan kaidah jangan kurangi hak manusia sedikit pun. Ini sifatnya lebih umum. Idza tabayyana sa'atu madlulin hadil qaidah. Kalau jelas luasnya pendalilan kaidah ini, wa anna min ahassi ma yadkhulu fiha, dan bahwasanya yang termasuk paling khusus masuk padanya itu bahsul hukukil maliyah, mengurangi hak-hak berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Loh, harta ini kenapa kau disebutkan secara khusus? Secara khusus. Karena penopang kemaslahatan hidup itu dalam syariat itu harta. Itu dalam syariat itu harta. Orang kalau nggak punya harta ya angel. Ya hidup itu angel. Pengen sehat, butuh modal itu. Pengen berobat, butuh modal. Ya. Ini termasuk khusus. Masuk padanya pengurangan hak harta. Fa'inna dilalataha tatasi ulitas mula kula hakin hissi au maknawi sabata li ahadin minan nas. Ya, disebutkan luasnya pendalilan kaidah ini khususnya berkaitan dengan hak harta. Tapi nanti lebih luas mencakup semua hak. Semua itu bisa hissi, bisa maknawi yang telah tetap bagi seorang pun. Dia punya hak. Itu jangan dikurangi hak dia. Sesuatu yang bersifat hissi ataupun maknawi. Penulis katakan, hak hissi itu sangat banyak. Minha ma sabaqatil isyaratu ilaiha. Apa yang telah lalu isyarat padanya seperti hak yang tetap bagi manusia, kal baiti, rumah. Hak memiliki rumah. Itu rumah itu
hak dia. Berarti tidak boleh didolimi sedikit pun. Tidak boleh didolimi sedikit pun. Ya. Kemudian tanah. Tanah itu hak seseorang yang telah tetap, dia punya hak. Nggak boleh didolimi. Kalau hak tanah itu nanti ke bawah, sampai dalam itu hak dia. Ke atas, sampai tanpa ya batas hak dia. Makanya kalau orang bangun rumahmu, tanahmu piro? 20 meter, tapi tingkat 10. Boleh itu. Sebenarnya jangan tingkatnya gini terus gini. Ya. Iki ora ngeribeti omahmu ini. Orang ngeribeti omahmu. Kan misalkan rumah tetangga kita tingkat loro, kita tingkat 4 nyamping gitu. Loh. Jadi modelnya gini, kayak payung itu. Ora apa-apa orang ganggu. Itu berarti dia telah mendolimi hak orang. Tanah telah tetap, itu hak dia. Kitab. Kitab itu ada hak penulis, hak penerbit. Kalau tidak diperbolehkan dikopi, dikomersilkan, ya nggak boleh. Ini mencakup hak yang bersifat hisiah. Dulu, sebelum zaman internet, itu kalau buku-buku palsu itu, wah, laris luar biasa. Lah harganya jauh kok. Kalau yang asli misalkan 100.000, yang palsu 50.000 masih dapat diskon. Masih dapat diskon. Kalau yang beli tidak tahu, tapi kan sebenarnya dia tahu, oh, pasaran 100 50, nah itu ada yang nggak jelas. Ada yang nggak jelas. Hak berkaitan dengan kitab pun juga begitu. Wasyahadatu dirosiyah. Syahadat pendidikan, ijazah lah. Itu pun juga begitu. Kalau ada orang punya hak berkaitan dengan seperti itu, dia pun juga tidak boleh. Itu harus dijaga. Ini hak hisiyah. Sesuatu yang bisa diindrawi. Adapun hak maknawiyah, fa'aksar min antuksara. Lebih banyak untuk dibatasi. Jadi hak yang berkaitan dengan maknawi itu sangat banyak. Walakin yumkinul qaul inna hadil qaidata al-Qur'aniyata kama hiya qaidatun fi abwabil muamalat fahiya bi umumiha qaidatun min qawaidil insab ma'al ghair. Ini secara maknawi sangat banyak. Lah kaidah Quran ini sebagaimana diterangkan berkaitan dengan pintu muamalah khususnya. Jadi pergaulan itu jangan mengurangi hak orang lain. Jangan mengurangi hak orang lain. Anak, kalau kita sebagai anak, wis tunaikan haknya orang tua. Sebagai orang tua, tunaikan kewajiban orang tua. Sebagai siapapun lah. Itu prinsip muamalah. Fahiyya bi umumiha, tapi lebih umum kaidah ini adalah di antara kaidah supaya seseorang itu insab ma'al ghair, adil kepada orang lain. Adil kepada orang lain. Seringnya kita nggak adil. Orang pengen kalau kita lewat, monggo Pak. Ya, tapi kita sendiri kalau ada orang lewat, malah tok orang ngerti. Ya, jadi dia harapkan orang lain ngajeni dirinya, tapi dia tidak pernah menghormati orang lain. Itu namanya nggak adil. Padahal prinsip pergaulan dalam Islam itu, kamu pergauli orang sebagaimana kamu suka dipergauli dengannya. Antuhibba li akhika ma yuhibbu li nafsika. Kamu cinta untuk saudaramu sesuatu yang kamu cinta untuk dirimu sendiri, itu namanya adil. Namanya adil. Masuk dalam pembahasan adil, insaf. Fal Qur'anu muli'an. Muli'un bitakriri qaidatil insaf. Dipenuhi dengan menetapkan kaidah insaf. Ada mubahsin nas huquqahum, tidak merugikan hak-hak manusia. Contoh, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Kan kadang orang kalau geding, bencinya itu mengantarkan tidak adil. Tapi kata Quran, adillah kalian, sesungguhnya adil itu mendekati ketakwaan. Maka tergambar, Robmu ya'muruka antun sifa aduwaka. Robmu itu menyuruhmu supaya
kamu tetap adil kepada musuhmu. Sampai kepada musuh itu adil itu. Ya, adil. Makanya kata Umar, sikap kita kepada orang kafir, adiluhum wala tadlimuhum. Hinakan mereka, tapi jangan didolimi. Dolimi nggak boleh. Ada orang kafir lari-lari lewat depan rumah. Ki kafir, keplayu endah sih. Ya nggak boleh. Nggak boleh walaupun orang kafir loh. Lah walaupun orang kafir ya. Jangan didolimi. Tapi kalau dihinakan, memang mereka terhina kok. Terhina itu misalnya dia lewat kita menang lah. Kamu siapa? Kafir. Misalkan lah. Iya. Itu dihinakan. Memang mereka hina. Bahkan kalau punya kemampuan itu ketika berjalan, mereka itu dipepet. Ben melakukan yang pinggir. Karena muslim mulia. Saya kira mepet, motornya apik wong kafir. Kita pepet malah kita sing glasrat dhewe. Iya. Tapi menunjukkan sampai orang kafir pun kita nggak boleh dolimi. Kita tidak boleh dolimi. Lah orang kalau mampu seperti ini yang luar biasa. Gueting, tapi masih mampu berbuat adil. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau geting, kemudian muncul kedoliman, ya biasa itu. Saudara yang saya hormati, ini kandungan dari ayat. Wa ala yahmilaka bugduhu ala ghamti haqqi. Jangan membawamu kebencianmu itu untuk meremehkan hak dia. Untuk meremehkan hak dia. Nanti kalau di masyarakat banyak. Contoh, kapan kemarin ada orang cerita, saya itu dum-duman orang tahu untuk jatah itu. Lah kok iso ngopo? Lah itu pimpinannya karo aku anyel katanya. Iya. Yeah. Kalau kita sebagai pemimpin nggak boleh. Ya, kita sama orang misalnya gedeng, tapi kalau dia punya hak, tetap berikan. Tetap berikan. Jangan membawamu untuk meremehkan haknya. Afatadunnu ana dinan ya'muruka bil insaf ma'aduika. Ya. Tidakkah, bukankah engkau mengira bahwasanya agama itu telah memerintahkanmu untuk adil walaupun kepada musuhmu? Kan agama kita memerintahkan seperti itu. La ya'muruka bil insaf ma'a akhikal muslim. Bukan hanya adil kepada saudaramu muslim. Tapi semua menuntut kita, haknya kita berikan. Haknya kita berikan. Ini wallahu ta'ala alam. Penjelasan dari penulis. Dibawakan ucapan Syekh Ibnu Taimiyah ketika memberikan catatan terhadap ayat ini. Fanaha an yahmilal mu'minin bugduhum lil kufar ala alla ya'dilu alaihim. Allah melarang, jadi orang mukmin kebencian mereka kepada orang kafir membawa untuk tidak adil kepada mereka. Enggak boleh. Fa kaifa idza kana al-bu'dul li fasikin aw mubtadi muta'awilin min ahlil iman. Lalu bagaimana kalau kebenciannya kepada fasik? Kepada mubtadi, yang mubtadi itu karena penakwilan. Jadi karena penakwilan dari kalangan orang yang beriman. Ya tentunya lebih layak. Lebih layak. Coba kalimat yang ini, kata Syekh Ibnu Taimiyah ini, kalau orang kafir kita diperintahkan adil. Berarti kepada saudara iman lebih. Makanya keliru kalau orang mengatakan kami berpegang teguh dengan jalan para ulama salaf. Karo wong kafir itu malah wah ngajeni munduk-munduk. Tapi sama saudaranya iman malah ya mereka dolimi, haknya tidak diberi. Haknya tidak diberikan. Kuwi kuwale. Lah orang kafir saja kita dilarang kok. Kebencian kita mengantarkan kita tidak berbuat adil. Kalau orang kafir nggak boleh, apalagi mukmin. Apalagi mukmin. Itu nanti disebutkan yang besar, berarti yang kecil itu harus. Disebutkan yang haknya kecil, berarti yang haknya lebih besar, itu harus. Itu harus. Dilarang dari sesuatu yang itu haknya kecil, apalagi yang haknya besar. Kayak kalau dalam ayat yang pernah kita kasih contoh itu. Ngomong sama orang tua, fala takullahuma ufin. Jangan berkata kepada orang tua, hus.
Itu nggak boleh. Jangan salah tafsir. Yen hus ra oleh mbok pisoi sisan ra apa-apa. Ini tafsir ngawur itu. Jadi kalau hus nggak boleh, tapi kalau mbok pisoi apa ono dalil larangan? Itu namanya ngawur. Ya, itu kalau saudara yang saya hormati, haknya kecil saja. Orang kafir. Kan dengan mukmin besar orang mukmin. Kita dolim tidak boleh. Apalagi kepada orang yang beriman. Ini kata Syekh Taimiyah. Aula an yajiba alaihi alla yahmilahu dalika ala alla ya'dilu ala mu'min wa in kana dzaliman lahu. Maka tentunya wajib lebih utama untuk menjadikan seseorang itu adil kepada saudaranya mukmin walaupun dia dolim. Walaupun dia dolim. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa fi waqi'il muslimin. Dalam realita kaum muslimin ada yang ini menjadikan apa ya? Kita itu mengernyutkan dahi tentang perugian hak-hak, tentang sedikitnya keadilan sampai mengantarkan kepada ila qati'atin wa tadaburin. Mengantarkan kepada putus saling membelakangi. Itu kenapa sebabnya? Dua tadi. Satu, hak nggak ditunaikan. Yang kedua, saudaraku yang saya hormati, karena keadilan sudah musnah. Kalau hak nggak ditunaikan, nggak adil, sudah, nanti putus. Kalau nggak putus, saling membelakangi. Falam tazal kilatul insab qati'ah bainar rijal wa in kanu dzurahimin. Senantiasa sedikitnya keadilan itu pemutus antara orang yang itu ada hubungan rahim. Ada hubungan rahim. Ada hubungan kekerabatan saja, putus. Kayak kakangmu. Anggap wae ranti kakang kaya ngono. Lah kenapa? Warisane dimplok dhewe. Warisane dimplok dhewe itu. Ketika hak nggak ditunaikan, keadilan itu tidak diterapkan, putus. Padahal dengan hubungan rahim. Kan ikatan yang kuat itu saudara. Saudara. Apalagi saudara itu sebapak seibu. Sangat kuat. Tapi kalau dua hal itu tidak diterapkan. Hak dikurangi. Yang keduanya tidak adil. Putus kok. Itu banyak di masyarakat. Banyak di masyarakat. Contoh hak bantuan. Kalau orang punya kelapangan, kelebihan yang dia miliki itu kepada siapa dicurahkan? Pertama, kalau anak, orang tua. Setelah orang tua, anak istri, kalau seorang suami. Setelah itu, kerabat. Setelah kerabat, silaturahmi, itu tetangga. Ya, setelah tetangga misalkan orang lain. Kalau dia punya kelapangan, sama sedulure ora lomo. Tapi sama orang lain, wah nyanyo. Apa yang terjadi? Wih, Pak D mau dudu mas. Anggap aja dudu Pak D. Putus itu. Putus. Kenapa? Dua hal tadi. Dibawakan ucapan Imam Darul Hijrah Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Beliau mengumumkan keluh kesahnya di masa dahulu berkaitan dengan aib. Laisa fin nasi syai'un aqallu minal insab. Tidak ada di tengah-tengah manusia sesuatu yang paling sedikit dibandingkan dengan adil. Dibandingkan dengan adil. Orang itu sukanya itu tadi. Hak dia sempurna, hak orang lain dia kurangi. Kayak suami, istri, kamu itu mbok jadi wanita solihah penghuni jannah. Ya, tapi nggak pernah mikir itu. Suami, mbok kamu menjadi suami yang amanah, yang baik. Ya. Kayak sekarang seorang suami menuntut istrinya. Kue bentuk tubuhmu wis ngapik gitu loh. Tapi suami nggak pernah mikir itu. Gue ada bareng disindir genti, bantalmu neng weteng mbok go nyandindino. Itu namanya nggak insaf. Tidak adil. Tapi coba perhatikan kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu diterangkan suka memakai pakaian yang rapi, kemudian menjaga penampilan. Kenapa begitu? Kata beliau, saya suka istri saya seperti itu. Itu namanya insaf.
Itu namanya insaf. Terus sering itu orang keluar rumah, sampai kapan itu juga ada orang yang ngatakan, lo sing wedok itu bruku, rapet, sing lanang seporotan misalnya. Digonceng kan timpang sekali. Jadi delok sing mburi rapet, sing lanang katoke dhuwur dengkul, kaos seporot. Kuwi sapa ya kuwi? Kalau bojone mosok kon jomplang. Sing wedok rapet, sing lanang namanya enggak insaf. Kata Imam Malik persis. Ya, laisa finnasi sayun aqallu minal insaf. Tidak ada pada manusia itu sesuatu yang lebih sedikit dibandingkan dengan adil. Dibandingkan dengan adil. Iya. Saudara yang saya hormati, Ibnu Rushd ketika beliau memberikan catatan terhadap kalimat ini, qala Malik hadza lama ihtabarahu minal akhlaqin nas. Wa faidatul ihtibar bihi antan bihu ala damilahu. Liyantahiyan nasu anhu fayarifu likulli dihaqqin haqqah. Kata Ibnu Rushd, ucapan Malik ini keluar setelah beliau meneliti, mencek, menguji akhlak manusia. Setelah diprakteknya gitu, faedahnya, kesimpulannya apa? Oh, sedikit sekali orang adil. Untuk mengingatkan dari celaan yang seperti ini, hati-hati. Harapannya supaya nanti manusia berhenti, sehingga orang itu tahu akan hak orang lain. Tahu akan hak orang lain. Banyak orang nggak paham kok. Bukan orang awam. Bukan orang awam. Saya yang kapan itu Masjid Ali. Wah, tinggal pelayan bocah-bocah itu. Itu coba kalau misalkan itu tempat mereka. Tinggal gitu. Wah, langsung. Muni-muni gitu. Tapi kadang dia sendiri menerapkan di tempat yang lain. Ora iso. Nggak bisa. Ya. Nah ini sekali lagi menunjukkan untuk adil ini sulit. Makanya biasakan adil. Biasakan adil. Adil itu yang kowe dikonokne gelem apa ora ya aja. Janganlah. Jangan. Kalau kamu diberikan pergaulan seperti itu seneng apa ora? Seneng. Ya kamu seperti itu. Itu namanya insaf. Allah Ta'ala alam, berarti kesimpulannya dua. Saudara yang saya hormati, jangan kurangi hak. Yang kedua, adil dalam bermuamalah kepada orang lain. Insya Allah nanti akan ada kebaikan-kebaikan dalam muamalah kita. Ini dulu, insya Allah nanti kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Allah Ta'ala alam. Demikian, sebelum ditutup. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.